Perkenalkan, nama saya Kuku Pujo Santoso. Saya akan menjelaskan pertama bagian dari research paper kami yang berjudul Augmented Reality Usage. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian introduction. Saya menjelaskan apa augmented reality itu apa. Augmented reality merupakan bentuk interaktif visual yang menggabungkan perpaduan antara dunia nyata dan dunia virtual atau digital. Augmented reality memberikan bentuk interaksi yang baru, yang lebih interaktif dengan menggunakan lingkungan pengguna sebagai penyampaian informasi. Augmented reality dapat juga digunakan kepada bidang lain seperti kesehatan, edukasi, entertainment, dan bahkan bisnis. Salah satunya yang diketahui adalah dalam augmented reality penggunaan dalam seperti dalam kesehatan. Jadi digunakan untuk simulasi seperti simulasi pembedahan, salah satunya itu digunakan. Hal ini sangat membantu karena dapat memberikan pengalaman tanpa user harus langsung melakukan. Salah satunya itu merupakan salah satu contoh augmented reality. Di bagian kedua ini ada background. Bagian pertama dari background adalah apa itu augmented reality. Augmented reality by definition is an enhanced version of reality created by the use of technology to overlay the digital information of an image of something being viewed through a device. According to the explanation of Polar, Billinghurst, and Thomas, augmented reality research aims to develop technology that allows real-time integration of the digital content created by the computer with the real world. Ini bermaksud dengan pada augmented reality kita melihat ke dalam display, dan dalam display itu software dan kamera bekerja sama untuk menunjukkan bahwa ada barang yang sebenarnya tidak ada di real time reality kita. Oke, bagian kedua ada augmented reality method. Augmented reality as of today has been developed with two methods such as marker-based tracking and markless-based tracking. Mark-based tracking illustrated use a black and white square of the ground in which the computer counts the x-axis, y-axis, and z-axis to locate the 3D space. Nah, mark-based tracking yang ini tuh saya punya satu contoh. Waktu itu saya melihat mark-based tracking ada di gambar F1, yang jika Anda arahkan kamera HP Anda dengan aplikasi tertentu, gambar itu bisa berjalan dengan sendirinya. Dan jika Anda memutarkan gambar itu dengan HP Anda, dia juga menampilkan 3D visual pada HP Anda di atas buku yang sebenarnya cuma ada gambar F1 tersebut. Yang kedua ada markless augmented reality. Markless augmented reality ini detected using shapes or sensors in camera which could differentiate between objects such as face tracking, motion tracking, and GPS-based tracking. Yang markless ini lebih sering sih ya, sepertinya ya. Contoh dari markless augmented reality ini adalah kamera filter yang ada di Instagram contohnya, atau game yang sudah lewat zamannya, atau Pokemon Go, atau
contohnya ada lagi, mungkin kalau Anda ingin interior design, Anda juga bisa tanpa membeli barangnya tersebut, Anda bisa menggunakan HP Anda untuk melihat apakah furniture yang Anda ingin beli itu cocok pada dalam rumah Anda. Hardware. Augmented reality relies heavily on the hardware to function properly as a device. This device costs very expensive, hence making the development budget very high. Component of augmented reality requires processor, sensors, high-end device, display, camera. Ini adalah yang paling basicnya ya untuk augmented reality. Anda memerlukan display, kamera, processor, sensors, high-end device. Yang kedua adalah display. Augmented reality use head-mounted display, which is a device worn on the head like a helmet, which various sensors placed surround to locate 3D space in real life. Ini ada salah satu cara untuk menunjukkan augmented reality juga adalah head-mounted display yang mempunyai sensor ya untuk melokasi pada dunia nyata. Yang ketiga adalah eyeglasses. Glasses required to augmented reality is different because the glasses are equipped with projections mapping in the lenses. Yang ketiga ini eyeglasses, contohnya seperti Google Glass ya. Kita dapat melihat seperti aplikasi seperti Google Maps misalkan. Jika Anda sedang berjalan di luar, Anda bisa menggunakan Google Maps di kacamata Anda untuk menunjukkan jalan yang benar untuk menuju ke destinasi Anda. Bagian kedua dari teknologi adalah software. One of the important components of augmented reality is the camera. It is software. The software processes images of various sensors and camera recognize the space around its environment. In augmented reality, relies on two distinct methods previously mentioned. They are marked-based tracking and markless-based tracking. Using each different apply the same function to the sensor and the camera, which is recognize geometries by identifying particular points in a area. Pada software ini ya, bisa dibilang ya kita mengcoding untuk menunjukkan apa digital imagery yang kita pengen tampilkan in the real life, menggunakan display yang sudah dibuat untuk menunjukkan untuk tunggu kok jadi bingung gue. Ya software ini apa nih? Atau enggak software tuh kayak aplikasinya kan berarti kan ya? Iya. Contoh aplikasi software augmented tuh apa? Pokemon Go? Atau enggak gini aja. Lu udah diituin kan, udah dikasih tahu di bagian software ini apa? Kasih contoh aja. Iya makanya. Contoh Pokemon Go aja gitu. Contoh yang apa namanya? Aplikasi yang menggunakan AR. Ya itu aja. Pokemon Go. Ya.
nanti dari in an area ini langsung cut ke contohnya aja ya. Add lagi. Nih. Betul. Sorry. Cut ke contohnya ini nanti. Dan salah satu contoh dari komponen software ini adalah ya seperti yang saya sudah bilang tadi, Pokemon Go. Dia dapat menampilkan ragam Pokemon pada display HP kita untuk menunjukkan in real life gitu. Nah, dan salah satu contohnya lagi juga, saya belum tahu apakah aplikasi ini nyata atau tidak, sudah ada atau belum maksudnya. Seperti yang tadi saya bilang juga, untuk interior design, dia softwarenya mengimplikasi bahwa dapat ada digital image yang dapat kita tampilkan menggunakan kamera itu dan menampilkan bahwa bisa apa ya? ngukur. Hah? Ngira-ngira ngukur. Oh iya, menakik. Tadi gue tadi bilang apa? Kata-katanya gue lupa. Lu ngomongin aplikasi apa deh? Gue masih bingung. Yang aplikasi yang buat interior design gitu. Jadi gue Interior design ngomongin apa ya? Lupa gue sih. Ulang deh dari situ dah. Contoh yang satunya lagi adalah saya belum tahu jika ini sudah ada atau belum, aplikasi interior design yang dapat kita gunakan untuk mengukur jika furniture yang kita ingin beli itu dapat kita letakkan di sesuatu tempat. Yaitu adalah contoh software yang dapat menampilkan digital imagery pada sebuah display. Terima kasih kepada Sandi yang telah menjelaskan background dari augmented reality beserta teknologi, hardware, dan softwarenya. Saya Alifata Fadila akan menjelaskan kesimpulan dari research yang kami kerjakan, yaitu augmented reality memberikan kita pengalaman baru dalam melihat objek tanpa adanya objek. Di era ini, itu augmented reality sudah banyak digunakan di dalam berbagai macam bidang, seperti yang tadi dijelaskan oleh Sandi. Augmented reality seperti tadi yang dijelaskan oleh Kuku Pujo, di dalam kedokteran itu AR sudah dikembangkan di dalam surgery yang dapat membantu para dokter dalam melakukan pembedahan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Santi juga, di otomotif itu ada dari majalah, ketika kita scan QR code-nya akan muncul mobil yang ada di majalah itu. Jadi seperti 3D visual. Dan ada yang tadi dijelaskan oleh Santi juga, ada aplikasi untuk interior design yang dapat mengukur ketika kita mau mengira-ngira menaruh seperti meja yang ingin diletakkan di mana. Jadi semua itu secara garis besar augmented reality dapat membantu dalam keseharian kita. Tetapi ada juga di balik semua itu ada kekurangannya, yaitu dalam dana. Dalam membangun augmented reality ini terbilang cukup mahal dalam
equipment dan sebagainya. Jadi dari keseluruhan augmented reality ini masih dalam tahap pengembangan, tetapi sudah banyak dipakai di berbagai bidang dan sudah terbukti bagusnya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa.